Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin saya kena apes teman-teman. Kamera saya nyemplung di air teman-teman saat lihat jaring ya, angkat jaring. Ini kita bersihkan dulu air-airnya di dalam, nanti baru dijemur. Di LCD-nya banyak airnya teman-teman. Ini kita lepas dulu baterainya. Kita lepas terlebih dahulu. Baterainya itu seperti ini dia teman-teman. Sudah sekali nariknya nih. Baterainya itu seperti ini. Seperti ini. Mula-mula kita buka dulu lensanya nih, penutup lensanya nih, tapi bukanya gimana ini teman-teman, saya juga bingung ini. Atau kita lepas dulu memorinya, teman-teman, keluarkan dulu memorinya. Ini kita cabut. Ini memorinya, memory cardnya. Oke. Tapi sepertinya ini tidak menggunakan baut atau mur ya, tidak menggunakan mur ini menutup lensa ini. Kayaknya seperti HP-HP jadul zaman dulu ini. HP-HP senter, tinggal congkel-congkel saja teman-teman. Kita congkel-congkel saja seperti ini. Kita cari sela-selanya dulu. Kita congkel pelan-pelan. Nanti akan kita lihat. Kalau dia bisa renggang berarti bisa kita lepas. Oke, ini sudah terlepas teman-teman, penutup lensanya. Dia seperti ini saja teman-teman. Ini layar monitornya untuk digitalnya, layar digitalnya itu yang kecil ini teman-teman. Kita buka dulu murnya, ada 4 biji mur. Murnya kecil sekali teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Oke, untuk videonya kita percepat ya teman-teman, untuk mempersingkat durasinya ya, untuk mengurangi agar durasinya tidak terlalu panjang teman-teman. Setelah murnya kita lepas, ini kita congkel teman-teman. Congkel, kita tidak perlu lepas semua dari casingnya, cukup dicongkel. Congkel separuh agar nanti airnya saat kita jemur, airnya keluar dari depan layar sana teman-teman, dari LCD-nya teman-teman. Kita congkel-congkel seperti ini, kasih renggang agar dari LCD-nya sama lensanya itu, lensa depan itu bisa renggang teman-teman. Jadi airnya bisa keluar semua dan cepat kering. Nah seperti ini teman-teman, cukup seperti ini saja, tidak usah kita lepas semua dari casingnya. Nah setelah ini kita tinggal jemur teman-teman. Ini sudah renggang semua, agar airnya itu cepat turun, air yang genang di LCD-nya, di layarnya. Ini tuh sama dengan handphone yang jadul zaman dulu teman-teman. Jadi jika dia jatuh di air, cukup kita jemur saja teman-teman. Baterainya kita lepas. Beda dengan GoPro ya, GoPro 8, 9, 10, 11 ke atas tuh. Itu mungkin tidak bisa dijemur teman-teman, karena dia touchscreen atau layar sentuh ya. Kalau ini masih aman ini. Yang penting habis dari dalam air langsung kita lepas baterainya agar tidak short teman-teman.
lalu kita jemur. Ternyata tombolnya yang tengahnya patah teman-teman. Yang untuk nyentuh ke kuningannya ini, karena dia patah jadi tidak fungsi teman-teman. Ini kita harus perbaiki dulu. Untuk nyentuh yang kuningan ini dari sini, nyentuh ke kuningan ini teman-teman. Dan ini tombolnya. Nah ini patahannya teman-teman. Ini bagaimana caranya nanti kita akan coba perbaiki teman-teman. Oke. Ini dia yang patah teman-teman. Ini untuk nyentuh ke kuningan tadi yang saya sebut. Ini setelah kamera dijemur selama 3 jam teman-teman. Ini kita coba pasang kembali. Cuma sayang ini tombol kameranya ini patah teman-teman di tengahnya. Jadi tidak fungsi teman-teman. Ini saya coba akali dulu teman-teman. Nah, ini tombol navigasinya, min plusnya teman-teman. Nah, ini bisa berfungsi buat volume, bisa fungsi buat memindah-pindah layarnya, bisa untuk zoom juga fungsinya teman-teman. Nah, ini kita pasang dulu. Ini agak sulit masangnya. Ini harus benar-benar pas. Kalau tidak kita tidak bisa masangnya mesinnya ini teman-teman. Ini harus benar-benar pas. Ini kita pasang tombolnya. Ini untuk memulai merekam teman-teman. Jadi tombol ini kita pasang, fungsinya untuk menekan ini kuningan itu teman-teman. Ini juga harus benar-benar pas. Kalau tidak, selisih sedikit dia tidak akan fungsi teman-teman. Mengganjal. Ternyata belum bisa teman-teman, masih kependekan. Ini akan saya sambung menggunakan tisu atau kertas teman-teman. Lalu dilem. Nah ini untuk menekan tombol ini teman-teman, yang kuningan ini, warna kuning ini, itu fungsinya teman-teman. Kalau kependekan dia tidak sampai, jadi tidak fungsi. Dia harus pas-pas. Nah ini tengah ini. Oke, kita akan akali seperti apa agar bisa nanti dia fungsi seperti semula. Oke. Setelah melalui beberapa kali bongkar pasang teman-teman, prosesnya sangat sulit, rumit. Nah ini baru fungsi tombolnya. Ya kalau bunyi kletek-kletek gini berarti fungsi teman-teman. Ini juga, ini tombol volume sama untuk pindah aplikasinya, kursornya ini. Ini tadi berapa kali bongkar ini tadi? 3 kali bongkar, baru saya sambung lagi yang di dalamnya, tengahnya baru nyampe ke tombol ini. Kita lihat dulu hasilnya, apakah dia mau fungsi. Oke, sebelum kita nyalakan, kita pasang dulu memory cardnya teman-teman. Seperti ini, cukup ditekan-tekan, sama seperti memasang memory card handphone teman-teman. Oke, ini sudah terpasang, tinggal kita pasang
Sebelum kita pasang baterai, terlebih dahulu Baterainya. kita pasang murnya, teman-teman. Ini tuh fungsinya. Ini layar digitalnya, teman-teman. Untuk detik, menit, atau jam. Nah, ini berapa menit kita kamera ya, video ada muncul di sini. Ini layarnya nih, dan ini lensanya. Oke, kita tes. Apakah dia berfungsi dengan baik? Maklum, GoPro KW ya, bisa beli yang mahal. Oke, kita on kan. Apakah dia berfungsi? Bismillah. Ini on-nya di sini. Nah, ini layarnya sudah kena air ya, tapi untuk kualitas gambar masih tidak pengaruh ya. Nah, ini kameranya. Nah, ternyata masih aman, teman-teman. Saya jemur berapa jam kemarin ini, mungkin ada 3 jaman lebih ini, habis nyemplung di air. Jadi ini lensanya kena LCD nya ini kena air, teman-teman. Tapi tidak pengaruh ke gambar ya, hasil videonya. Alhamdulillah sudah fungsi lagi. Ada lagi saya punya kamera, walaupun odong-odong, kualitas gambarnya masih lumayan. Ini tuh bukan GoPro, teman-teman. GoProan, tapi lumayan. Kalau ada yang mau donasi ya boleh. Belikan kamera yang bagus. Mampunya cuman yang beginian, bro. Nah, ini mereknya. Kita isolasi. Ini baterainya. Dulu ini pernah jatuh dari motor, teman-teman. Habis ini kebongkar semua, bengkas. Jadi tutup baterainya ini hilang. Nah, ini saya buat pakai kertas seperti ini. Nanti dilap isolasi, jadi masking tape isolasi kertas, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, nanti bikin konten lagi, kita lanjut bikin video lagi. Ini ternyata sudah aman. Oke, selesai. Kita membongkar, kita simpan lagi obeng-obengnya. Kita bongkar dengan alat sederhana saja, alat seadanya. Kameranya sudah buluk ini, teman-teman. Ini sering main di sungai, di muara, di laut. Jadi seperti ini. Abaikan saja buluk-buluknya ini. Ternyata ini kamera tahan banting juga ya, walaupun murahan. Nanti di akhir video saya perlihatkan hasil gambarnya, teman-teman.
lihat hasil gambarnya. Jadi untuk hasil kameranya itu seperti ini teman-teman. Ini itu saya tes di luar ya, di tepi pantai teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ternyata masih lumayan lah. Walaupun habis nyemplung di air masih. Itu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.